Saya sendiri nggak punya anak ya. Tak dapat lagi ku maafkan salahmu. Jadilah guru sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk teman-teman semuanya, para subscriber saya. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial sekali di channel YouTube saya, Tia Fitri Astuti. Hari ini berbeda sekali dengan tamu-tamu saya yang lainnya. Karena di sini adalah pengawas kita tercinta, yaitu Bapak Catur. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Tia. Oke Pak Catur, sebelum kita merambat ke pertanyaan, sepertinya banyak sekali nih Pak. ini kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya ini. Mungkin dari teman-teman juga ini nanti ya. Pokoknya pertanyaannya nggak angel-angel. Oke Pak, kalau boleh tahu ini Pak, kepanjangannya Pak Catur ini namanya siapa ini Pak? Ya, saya lahir di urutan keempat. Orang Jawa kan biasanya kalau pertama itu Eko, yang kedua Dwi, Tri, nah ini saya Catur. Berarti anak nomor 4 ya Pak ya? Satu ya. saudara berapa Pak? 5. Oh 5. Keluarga besar ya. Oh, asli Banyuwangi. Bukan. Oh bukan, mana Pak? Dari Tulungagung. Oh dari Tulungagung. Berarti Bapak Catur ini 5 bersaudara nomor 4 teman-teman. Nah makanya namanya Catur Pramarto. Pamarto. Ya. Catur Pamarto. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak itu kan sekali bekerja tidak pernah lesu kan gitu ya. Kayaknya selalu semangat gitu. Apalagi memberikan motivasi kepada teman-teman itu nggak pernah lesu, ngomong tuh kayak selalu semangat tuh Pak. Kalau boleh tahu usia berapa sih Pak sekarang Pak? Sekarang itu 60 tahun. Wow, kurang 2 bulan. 60 tahun masih semangat. Yes. Rahasianya apa ini Pak? Kita selalu komunikasi dengan teman-teman guru, dengan teman-teman sekolah, juga komunikasi dengan anak-anak, sehingga suasana selalu fresh, selalu update gitu ya. Itu yang membuat termotivasi gitu Pak, selalu semangat lah untuk menjalani hari-hari, menjalani tugas itu ya. Pertanyaan yang pertama ini Pak Catur. Oke, Pak Catur, saya mau tanya dulu, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu nih Pak Catur. Dulu sebelum Pak Catur jadi seorang pengawas, berawal dari apa dulu Pak? Apa sudah jadi guru? Apa jadi apa langsung bagaimana itu mengawali karirnya? Oke, ya. Sebelum lompat ke Banyuwangi saya ceritakan dulu ya. Saya lahir di Kediri. Oh, di Kediri. Bapak saya kan Surodadi, tentara. Jadi pindah-pindah. Kemudian sampai usia 6 tahun Bapak pindah ke Tulungagung. Sehingga masa sekolah saya SD, SMP, SMA di Tulungagung. Baru kemudian perguruan tinggi di Surabaya. IKIP Surabaya. Iya, ya Pak ya. Yang sekarang apa itu namanya sekarang UNESA ya. Oh dulu IKIP ya UNESA itu ya. Surabaya. Nah sekolah di sana langsung dikasih SK tahun 80-an 81. Lulus kuliah langsung kasih SK. Diploma dulu, bukan S1. Oh dulu diploma ya Pak ya. Ya diploma. Jadi tahun 82 saya menerima SK sebagai guru. Ditempatkan di Tegal Brimo. Sebelumnya mohon maaf dulu Pak, dulu waktu dikasih SK itu ada tesnya dulu apa langsung gitu Pak? Tidak, waktu itu istilahnya ikatan dinas ya. Oh gitu ikatan dinas. Jadi waktu kuliah dulu langsung mengisi formulir pendaftaran CPNS gitu ya. Oh gitu ya. Jadi setelah lulus ya langsung dikasih SK. Ambil jurusan apa Pak? IPA. Oh IPA ya? Jadi IPA. Jadi ada teman yang di Kalimantan, di berbagai wilayah
Indonesia Timur. Ya, kebetulan saya ada di Jawa Timur masih. Jawa Timur. Di Banyuwangi. Ya, alhamdulillah tidak lompat jauh. Di Tegal Grimo saya lakoni kira-kira 10 tahun. Tegal Grimo itu ya, SMA SMP. ya, Pak? Waktu itu SMA-nya belum ada. Belum ada. Tahun 82 SMP masih baru berdiri. Sehingga banyak guru baru termasuk saya di SMP Tegal Grimo itu. Terus di sana sekitar 10 tahun geser nyuwun mutasi di SMA Kota. SMA Kotanya. Ya, dulu namanya SMA 3. SMA 3. SMA 3 Banyuwangi. Sekarang terkenal. Berarti 10 tahun di Tegal Grimo, terus minta digeser ke SMA Kota. SMA Kota, ya. Lumayan lama ya di Tegal Grimo ya. Lumayan. Ya, oke, terus. Sehingga saya akrab lah dengan Tegal Grimo. Seperti SMK 17 Tegal Grimo, PGRI, saya akrab. Akrab semua. Iya. Terus di SMA Kota kira-kira 10 tahun di sana. Ya, 10 tahun. Terus ada promosi kepala sekolah di ini di Singojuru. Di Singojuru. Di SMA Darussalam. Oh iya, SMA Darussalam. Yeah. Itu berdiri itu saya masih SD itu, Pak. Oh, gitu. Masih SD itu, masih kelas berapa gitu masih SD. Sana nggak lama, kemudian akhirnya ditarik ke kantor dinas pendidikan untuk bantu-bantu di sana. Di kantor dinas pendidikan Banyuwangi ya, Pak? Betul, ya waktu itu kepala dinasnya Pak Haji Nurhadi. Oh gitu. Bapak di bagian apanya? Di bidang dikmen. Oh, bidang dikmennya ya, itu pendidikan menengah. Oh, oke, siap. Ya, kemudian di sana sekitar 5 atau 6 tahun. Oke. Kemudian saya minta difungsional lagi. Jadi pengawas ya, jadi pengawas. Tahun berapa itu, Pak? Difungsional. Saya aktif di pengawas 2014 tahun sana. 2014 ya? Ya. Oh, berarti sudah berapa tahun? Sekarang 2021. 2014 berapa tahun berarti itu ya? Hitung. Kira-kira 6 atau 7 tahun lah. 7 tahun ya, Pak ya. 6 7 tahun ya. Meniti karir di pengawasan. Pengawas SMA apa SMK? 2014 itu masih kondisi otonomi kabupaten ya. Oh, enggak. Jadi SMP, SMA, SMK jadi satu. Oh, jadi satu dulu ya, Pak. Jadi kita pernah mengawasi SMP, SMA, kemudian SMK. Oh iya betul. Ya, baru tahun 2017 itu mulai dipisah. Ya. Kita kan masuk provinsi ya. Iya. Itu kayaknya tahun 2015 awal mau transisi kabupaten ke provinsi ya, Pak ya. Jadi resminya itu tahun 2017. Ya, 17. Jadi urusan SMA SMK ditarik ke provinsi. Yang SD SMP tetap di kabupaten. Nah, karena ditarik di provinsi, SMA ada pengawasnya sendiri, SMK ada pengawasnya sendiri. Saya kebetulan yang ditugasi di SMK. Betul. Oke. Kalau boleh tahu, Pak, waktu itu pertama kali kuliah di UNESA, itu bapaknya sudah menikah apa masih belum itu, Pak? Wah, masih bujangan. Masih bujangan ya, Pak? Ya, masih bujangan. Ya. Tapi ketika lulus udah menikah gimana? Belum juga. Belum ya? Waduh. Kita berkeluarga menikah itu tahun 91. Saya baru lahir, Pak Catur menikah. Wah, berarti usia pernikahannya sama dengan saya berarti, Pak. Ya. 30 tahun. Berarti termasuk anak-anak muda berprestasi, Pak Catur. Sudah megang SK, sudah pegawai negeri, tapi masih belum menikah waktu itu, ya. Setelah menikah sudah mapan. Oh, keren. Sampai saat ini udah tinggal di Banyuwangi ya, Pak ya? Betul, saya tinggal di Banyuwangi. Di belakangnya kantor KPU. Ya, Jalan Aliran nomor 5. Oh, gitu ya, Pak ya. Yes. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, punya berapa anak nih, Pak Catur? Ini saya sendiri nggak punya anak. Oh, gitu. Iya, yang punya anak kan ibunya. Oh iya. Iya ya, Pak. Saya salah. Saya hanya sponsor. Iya, betul. Jadi putranya ibunya anak-anak itu ada 3. Yang baru itu sekarang posisinya di Malang. Oh, di Malang. Iya, sudah berkeluarga. Dan ya.
stay di sana. Yang kedua di Bandung ya. Di Bandung ya. Jauh-jauh ya Pak ya? Iya. Ya. Terus anak terakhir itu masih SMA. SMA di Banyuwangi. Ya. Kebetulan tidak di Banyuwangi. Di mana Pak? Ada di Madiun. Aduh, jauh-jauh ini. Jadi sementara ini kami hanya berdua dengan ibunya anak-anak. Ya. Gitu. Jadi kenapa di Madiun? Karena di sana ada asramanya. Oh gitu ya Pak ya. Gila. Nah yang kedua ini Pak, menurut Pak Catur sendiri kan sudah 10 tahun lebih ya Pak ya mengenyam di dunia pendidikan. Dunia pendidikan dulu sebelum pandemi dengan dunia pendidikan sekarang yang di musim pandemi ini perbedaannya apa nih Pak? Ya lumayan perbedaannya. Dalam arti sarana yang mesti harus disediakan harus beda. Kalau sebelum pandemi kita akan agak leluasa antara guru murid berinteraksi secara langsung. Iya betul. Ya. Jadi kalau tuh ada persoalan murid bisa menyampaikan langsung kepada guru. Iya betul. Ya, guru pun bisa langsung berinteraksi. Ya. Kalau pandemi kan terbatas tatap muka dengan anak-anak, itu terbatas. Ya. Tapi bukan berarti tidak bisa komunikasi. Betul. Harus menggunakan teknologi. Ya, memang itu juga jadi momen-momen paling dikangeni ya Pak sama Bapak Ibu dan guru. Yang biasanya kita bisa berinteraksi, kita bisa bertegur sapa, kita bisa mengikuti agenda-agenda lomba. Nah ini sekarang nggak ada Pak. Kemarin Agustusan kita hanya melihat di televisi. Kemarin ada agenda apa kita hanya bisa lihat di di internet dan sebagaimana. Itu kayaknya terbatas ya Pak ya kalau musim pandemi ini anak-anak itu. Saya kadang kasihan gitu. Kalau zaman sebelum pandemi itu masih anak-anak masih bebas. Kita mau berinteraksi sama teman-temannya lain masih bebas. Kalau sekarang jaga jarak. Aduh itu. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Betul, ya, dan vaksin juga segera turun yang gitu ya Pak. Dan mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan. Harus semangat. Oke. Lanjut ini Pak pertanyaan. Menurut Pak Catur nih menanggapi sebuah fenomena. Kan ada beberapa sekolah ini Pak. Sebelum di musim pandemi memang setiap masing-masing sekolah terutama sekolah swasta ini Pak pasti punya masalah sendiri-sendiri. Nah, di musim pandemi ini pun juga permasalahan semakin banyak ini Pak. Setelah saya tanya-tanya sama teman-teman ternyata hampir sama. Satu, kita dituntut online. Tetapi contohnya siswa saya sendiri nih Pak. Ada beberapa siswa yang nggak punya HP. Mereka punya HP tapi tidak tidak Android. Nah itu juga salah satu kendala. Terus susah sinyal. Kemarin pernah saya home visit Pak. Rumahnya itu di pelosok ya, di pelosok sekali itu Pak. Saya cek HP saya, ternyata itu hapus sinyalnya. Terus nggak bisa Pak. Itu. Terus karena melihat musim pandemi ini pekerjaan susah, akhirnya si siswa itu tadi ikut bekerja juga. Nah itu salah satu permasalahan di musim pandemi ini itu bagaimana ini Pak untuk menyemangati guru-guru ini kadang aduh gimana ini gimana ini Pak untuk fenomena itu. Jadi begini jadi kepala sekolah selama tim manajemen ya guru membuat peta ya. Peta siswa. Jadi siswa yang nggak punya HP berapa posisinya di mana? Dipetakan ya? Iya, dipetakan. Ya. Kemudian ya ada HP tetapi internetnya nggak support. Iya betul. Ya. HP ada, sinyal ada, ning paketannya nggak ada. Kita temukan itu. Betul ya. Pak. Jadi nanti setelah ditemukan petanya, kita melayani. Katakanlah nggak punya HP, kemudian sinyalnya nggak ada, duit ya aneh. Iya betul. Silahkan anak-anak yang seperti itu digeret ke sekolah. Ya sekolah. Ya. Di sekolah kan ada sarana itu. Iya betul. Internet betul. Ya, kemudian komputer di lab juga ada. Nah itu bisa dimanfaatkan sebagai salah satu solusi. Ya solusi itu. Oke Pak. Ada lagi mungkin Pak. Terus kaitannya dengan anak-anak yang bekerja tadi. Iya bekerja. Jadi begini, ketika pertumbuhan ekonominya
anjlok gitu ya. Kemudian bahkan di bawah nol, itu berarti tidak ada serapan tenaga kerja. Betul. Bahkan perusahaan cenderung PHK orang-orang yang sudah bekerja. Nah, kondisi-kondisi ini berpengaruh pada keluarganya anak-anak. Nah, ini mohon dipahami. Sehingga kalau tak penjaringan cerita ada anak yang bekerja, itu mohon ada wise kebijakan dari sekolah. Ya, kebijakan sekolah. Berarti kita ada kebijakan tersendiri ya, betul. Anak-anak seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah itu teman-teman tips penting itu. Karena salah satu siswa kami ada di Kalimantan Pak. Dan kebetulan dia posisinya kelas 3. Kemarin orang tuanya kesini, saya bilang Bu kalau bisa sebelum pranominasi sudah pulang gitu katanya. Sama orang tuanya, iya Bu siap, ini akan kami usahakan. Cuman si anaknya masih tetap aktif ikut online Pak, pembelajaran online. Jadi untuk hal-hal seperti itu kita buat kebijakan sendiri ya Pak ya. Betul, ya. Nanti aja waktu memang harus dihadirkan karena ada ujian praktik katakanlah, ya dimohon untuk sementara pekerjaannya ditunda dulu, bilang baik-baik sama rekan atau atasannya sehingga dia bisa meluangkan waktu untuk mengikuti ujian. Nanti setelah dia punya ijazah balik lagi. Nah itu teman-teman tipsnya, karena menurut saya Pak tidak hanya sekolah saya saja, mungkin sekolah teman-teman yang lainnya mungkin juga kasusnya hampir sama kayak gitu. Ada yang bekerja dan sebagainya kayak tadi itu. Oke, itu tips ya untuk teman-teman semua. Oke, lanjut ini Pak ya. Ada lagi pertanyaannya. Untuk pandemi ini kan banyak beberapa sekolah-sekolah itu kan yang sekiranya lesu Pak, terus aduh siswa nggak ada, istilahnya semuanya itu lesu lah, baik pendapatan. Kalau sekolah siswa kita nggak munafik ya, pendapatan kebanyakan dari siswa, ditambah ada pendapatan dari bantuan-bantuan yang BOS, BPOPP dan lain sebagainya. Ditambah di musim pandemi ini semuanya kayaknya serba pacak-plek ini. Ini gimana nih Pak? Mungkin Pak Catur punya motivasi tersendiri buat kepala sekolah untuk mengemban teman-teman di bawahnya supaya tetap semangat walaupun di musim pandemi ini dengan keadaan yang seperti ini nih Pak. Jadi ini kaitannya dengan pembiayaan pendidikan di level sekolah. Ya tentu kita mengharapkan apa yang sudah disalurkan pemerintah, terus dari APBN, kemudian kalau dari Jawa Timur ada BPUPP, nah itu diharapkan bisa mengcover seluruh kegiatan operasional di level satuan pendidikan. Nah, ketika harus terpaksa mengaktifkan dari dana masyarakat, nah ini harus fleksibel ya. Artinya di tiap sekolah harus bisa membuat peta orang tua mana yang masih bisa diajak kerjasama, ya. Kemudian orang tua mana yang harus di 50% kan atau bahkan dibebaskan karena kondisi memang seperti ini. Oke, ya. betul. Tetapi kami mengharapkan tentu tidak semua masyarakat kan ya, tetapi ada masyarakat tertentu yang masih bisa kita minta partisipasinya, peran serta. Ya nanti bisa itu ya berbincang dengan komite ya Pak. Betul, ya. komite dimasukkan bagaimana istilahnya memberikan masukan lah kepada pihak sekolah seperti apa kan kayak gitu ya Pak ya. Ya nanti komite bersama kepala sekolah nanti juga bisa meng-create kegiatan di sekolah. Misalkan di sini kan ada jurusan APHP ya? Iya, APHP. Nah, nanti silakan membuat basar atau apa. Oh gitu ya. Ya, kerjasama dengan kecamatan. Oh ya, macam gitu ya. Sehingga ada sedikit penghasilan yang selain dari keterampilan anak-anak bisa berekspresi anak-anak, maka sisi yang lain kita juga dapat. Gitu teman-teman. Jadi di musim pandemi kreativitas harus tetap dijaga. Sekolah-sekolah yang punya produk unggulan, terutama SMK ini, ayo tunjukkan SMK bisa, SMK hebat, gitu ya Pak ya. Jadi harus terus bermotivasi, harus semangat, bahwasanya kita punya amanah
untuk membangun bangsa Indonesia, untuk mendidik anak-anak kita bisa menjadi anak yang lebih hebat untuk negara kita tercinta. Gitu ya Pak ya? Oke, ini terakhir ini Pak, terakhir ini. Ini dengar-dengar ini Pak Catur, nggak tahu bener apa enggak ini. Apa benar Pak Catur ini mau pernah tugas ini Pak? Sebentar lagi. Apa betul itu Pak? Betul. Jadi berarti sebentar dong Pak membimbing kami ini. Kira-kira berapa bulan lagi nih Pak? Ya saya harus mengakhiri nanti di akhir Maret. Sekarang bulan Februari. Berarti bulan depan Pak? Yes. Ya Allah. Berarti bergabung dengan Darul Anwar ini hanya hitungan bulan berarti. Iya. Walaupun sebentar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, alhamdulillah. Karena Pak Catur waktu itu juga pernah ikut andil dalam kesuksesan SMK ini. Alhamdulillah. Dan hari ini bukti Pak Catur mau diajak collab YouTube dengan saya. Ini salah satu pengawas yang sangat luar biasa. Oke, amin. Pertanyaan nih Pak, selama Pak Catur bertugas itu Pak, yang paling berkesan pada saat bertugas itu apa Pak? Jadi gini, waktu kerja saya lama di kelas ya. Jadi guru itu lama ya, jadi kesannya ada di kelas sebenarnya. Jadi ketika tahun 83, 84, 85 gitu ya. Saya kan masih baru lulus ya. Idealisme saya pengen jadi guru yang bagus muncul itu. Jadi saya nggak boleh telat. Saya harus disiplin. Nah suatu saat saya masuk kelas kan, kondisi waktu itu bulan-bulan musim hujan, September, Oktober, November gitu ya. Ketika saya di kelas, ya ada anak telat pada pintu. Itu masih di kelas itu ya Pak? Ya, dia saya tinggal 5 waktu itu. Ya, kemudian ketika tutup, saya buka, apa sikatnya? Saya pukul ini, pakai ini. Keluar. Iya, saya marahin. Nggak usah ikut saya. Nggak usah ikut saya. Itu kata saya. Kemudian pintu saya tutup lagi, anaknya kan di luar, nggak ikut pelajaran. Saya lanjut, gitu ya, sampai selesai. Jam istirahat, saya akan ke ruang guru, karena berinteraksi dengan teman guru. Ya, saya tanya pada salah satu guru yang asli Tegal Limo. Waktu itu tahun 83 kan saya orang baru ya, dari Tulungagung ke Tegal Limo. Saya nggak tahu persis kondisi. Kemudian saya waktu di ruang guru cerita kepada salah satu seorang Pak Karyono kalau nggak salah namanya ya, orang yang asli sana. Pak Karyono, Sopo, Suko itu. Insya Allah namanya ingat saya. Yang saya pukul tadi Suko. Namanya Suko. Kemudian Pak Karyono tadi cerita, Pak Catur, Suko itu rumahnya Erpa. Erpa itu kira-kira kalau dari sekolah sini sekitar 8-9 kilo. Dan kalau musim hujan ada penggalan jalan yang dia nggak bisa naik sepeda, sepedanya harus dipandu. Waktu itu gitu ya Pak ya. Gitu ya. Dan setelah saya mendengarkan cerita itu, nggak terasa air mata saya keluar. Ya. Jadi ternyata ada anak terlambat. Saya nggak tahu kenapa dia terlambat. Kemudian saya pukul. Tentu saya menyesal. Itu kesalahan. Mungkin saat ini Bapak pernah ketemu nggak Pak dengan Suko itu tadi? Belum pernah. Selama ini belum pernah. Tapi mudah-mudahan anaknya lalu. Suko, yang masih ingat dengan Pak Catur, ayo. Yang rumahnya Erpa. Mudah-mudahan Suko sukses ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dan dalam kondisi yang sukses ya. Oke, karena memang semangatnya untuk sekolah sampai seperti itu ya Pak ya. Tapi daerah Tegal dulu kan kayaknya sudah bagus ya Pak. Nggak seperti dulu lagi ya. Jadi maksud saya itu ya memang nggak ada keinginan untuk melukai enggak. Saya ingin menegakkan disiplin anak-anak jangan sampai telat gitu ya. Tetapi ternyata sikap saya yang spontan itu akhirnya nggak bagus ya. Mestinya kalau ada anak terlambat ditanya, why? Kenapa telat? Itu yang hal yang pertama
yang harus ditanyakan oleh teman-teman guru nanti ketika di kelas. Mungkin itu juga salah satu nasihat juga Pak untuk Bapak Ibu dengan guru, pesan juga bahwasanya ada anak terlambat jangan langsung menjudge oh ini telatan, oh ini nggak disiplin, tapi kita bertanya dulu kenapa kayak gitu ya Pak ya. Jangan-jangan anak yang terlambat itu tadi malam harus jaga neneknya di rumah sakit. Jangan-jangan setelah sholat subuh dia harus menjajakan nasi keliling sehingga datangnya terlambat. Itu yang perlu digali oleh teman-teman Bapak Ibu dengan guru harus selalu sabar ngomong sama anak-anak didik kita. Apalagi musim pandemi ini harus benar-benar sabar, telaten itu ya Pak. Ya Pak Catur, tadi sedikit cerita yang paling berkesan ya Pak. Ini kebalikannya nih pertanyaannya Pak. Selain kisah yang berkesan, mungkin ada nggak Pak masa-masa sulit gitu pada saat berkarir ini Pak? Mulai dari nol sampai sekarang kan, aduh aku kok kurang ini ya. Apa mungkin ada nggak Pak masa-masa sulit dalam berkarir gitu? Masa sulit selama pengabdian di pegawai negeri ya, jadi guru itu. Saya pikir nggak ada yang terlalu menonjol. Hanya saja ketika saya membaca SK ditempatkan di Tegal Limo, itu yang saya agak Tegal itu mana ya? Iya, awalnya selalu di kota ya Pak hidupnya, Tegal Limo dengan seperti itu. Jadi ketika saya berangkat dari Tulungagung langsung naik bis menuju Banyuwanginya Banyuwangi terminal. Ya. Mestinya kalau sudah paham dari Tulungagung, Jember, kemudian turun di Penjuluan. Baru sadar. Karena saya tidak tahu, saya langsung jujur. Terminal Banyuwangi kota ya Pak. Dari Banyuwangi baru naik bis ke Tegal Limo. Nah yang saya kaget itu ketika lewat Jatirejo. Jatirejo kan ada penggalan alas itu ya. Betul. Saya mau ditaruh di mana gitu ya. Bingung ya Pak ya? Bingung, betul. Ya, ternyata setelah lewat hutan karetan itu ternyata ada perkampungan. Di sanalah saya stay selama bertemu lah di sana ya Pak ya. Ya Allah, luar biasa sekali ceritanya Pak Catur ini. Teman-teman, kita bisa mengambil sedikit pelajaran dari kisahnya Pak Catur, mulai dari beliau yang masih kuliah, meniti karir, dapat SK pertama di Tegal Limo, hingga sampai dulu langsung di SMA Kota ya Pak, terus dipindah lagi di Dinas Kabupaten Banyuwangi, terus sekarang jadi pengawas SMK, dan dulunya ada kisah-kisah yang sangat mengesankan dengan Suko tadi. Itu merupakan pengalaman yang luar biasa yang patut kita contoh untuk Pak Caturnya. Alhamdulillah Pak Catur nggak kerasa kayaknya udah berapa menit ini ya, udah sekitar 30 menit atau nggak kerasa loh Pak, karena Pak Catur orangnya sangat enjoy sekali, diajak ngomong ayo kayak gitu, terbuka lah gitu. Alhamdulillah. Tapi Pak, sebelum ditutup ini, Pak Catur biasanya itu kalau ngisi pertemuan di MKKS itu mesti diselingi dengan bernyanyi ini. Monggo Pak, mungkin buat teman-teman guru pengen tahu suara merdunya Pak Catur, monggo ditutup dengan bernyanyi. Oke. Tetapi ini hanya sekedar lagu ya. Saya suka lagunya Mersis, The Mersis ya. Terlalu cepat kau tergoda kasihku, terlalu cepat kau serahkan cintamu, tak dapat lagi ku maafkan salahmu, sayang biar ku sendiri. Malam kelam ku duduk sendiri, tiada teman lagi, tetes air mata tak terasa sudah membasahi pipi. Ku tak sangka kau berbuat begitu, ku tak sangka malangnya nasibku.
Apalah dayaku saat ini, Tuhan, tolonglah hambamu. Oke, thank you. Keren Pak Catur. Sebelum ditutup mungkin ada semangat atau motivasi nih Pak untuk teman-teman Pak. Oke, semangatnya apa Pak? Oke, satu kata atau satu kalimat monggo. Jadi teman-teman, khususnya teman-teman guru ya, teman-teman guru, jangan jadi guru setengah-setengah. Jadilah guru sejati, lan sejati ning guru. Ya dadi guru, ya dadi wong tua di depan anak. Oke, thank you. Sugeng makaryo teman-teman guru dan anak semua. Terima kasih Pak Catur atas waktu yang telah disempatkan untuk bisa collab YouTube bersama saya. Mudah-mudahan Pak Catur selalu sehat, karirnya selalu sukses, rezekinya selalu lancar. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Nanti kita akan berbincang lagi ke narasumber selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.